Oke, pertama tuh kita buka aplikasinya dulu dengan memanggil Python app.py. Klik ini dan akan masuk ke tampilan login. Sebentar. Nah, ini tuh tampilan loginnya. Kalau belum punya akun itu bisa daftar terlebih dahulu dengan mengisi eh, ini data-datanya seperti ini dan passwordnya. Misalkan Mutia 123 123 ini 20 daftar. Udah sama. Ya, 123. Mutia 123. Nah, akunnya ini udah terdaftar, jadi tinggal login aja. Nah, nanti akan masuk ke halaman dashboard. Halaman dashboard ini tuh apa sih? Halaman dashboard untuk pengguna yang mau ngajuin beasiswa. Jadi masuk ke halaman pengajuan beasiswa dengan mengisi data pengajuan, yaitu jenis beasiswanya apa. Misalkan mau ambil jenis beasiswanya itu KIP kuliah. Nih, KIP kuliah. Terus mau di semester berapa. Dan uh, IPK-nya berapa gitu isi. Berapa ya, misalkan 3,80. Nah, ini kayak alasan untuk mengajukan beasiswanya itu apa gitu. Misalkan eh apa sih, meringankan, misalkan meringankan kan beban orang tua. Mungkin bisa lebih kompleks lagi nanti alasannya. Dan ini eh enggak apa sih, untuk dokumen-dokumen persyaratannya bisa diunggah di sini. Ya, misalkan ini cuma hanya contoh saja ya. Misalkan ini transkrip nilai. Oke. Nah, ini setelah apa sih, mengunggah dokumen persyaratannya itu, lalu kirim pengujiannya. Pengujian apa sih? Itunya tadi, pokoknya itu aja. Nah, nanti itu akan menampilkan ini hasilnya, menunggu verifikasi. Jadi ini tuh kayak masih belum sempurna sih. Soalnya tampilan untuk adminnya itu masih campur sama tampilan mahasiswanya gitu. Kayak emang masih kurang deh pokoknya. Oke, segitu aja mungkin. Mungkin segitu saja. Oke, kekurangan dan kelebihan dari sistem aplikasi yang kita buat. Kekurangannya yang pertama, secret key masih ditulis langsung di dalam kode program yang sebaik itu disimpan pada environment variable. Yang kedua, private key RSA itu masih disimpan sebagai file biasa sehingga pelindungannya belum maksimal. Yang ketiga, belum tersedia mekanisme rotasi kunci RSA, sehingga kunci digunakan terus-menerus. Yang keempat,
sistem belum memiliki fitur verifikasi integrasi dokumen, sehingga perubahan isi file belum dapat dideteksi secara otomatis. Yang kelima, belum diterapkannya write limiting, sehingga masih berpotensi terhadap serangan brute force pada halaman login. Dan kekurangan yang terakhir itu, aplikasi masih menggunakan mode debug sehingga kurang aman jika digunakan pada lingkungan produksi. Nah, kelebihan dari sistem ini yang pertama menggunakan kriptografi hybrid yaitu ASA 256 untuk enskripsi dokumen dan RSA 2048 untuk mengamankan kunci enskripsi. Yang kedua, setiap dokumen memiliki kunci AES yang berbeda sehingga lebih aman. Yang ketiga, proses password pengguna disimpan dalam bentuk hash 256 bukan password asli. Yang keempat, hak akses pengguna dan admin dikelola dengan baik sehingga hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses fitur tertentu. Yang kelima, tersedia activity log untuk mencatat aktivitas penting sebagai kebutuhan audit, dan kelebihan yang terakhir itu struktur program dibuat modular sehingga mudah dikembangkan dan dipelihara. Nah, kesimpulannya, berdasarkan hasil perancangan dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi beasiswa secure ini berhasil dikembangkan sebagai sistem pengajuan beasiswa berbasis web pun menggunakan halaman login yang sama, jadi setiap pengguna itu tapi nanti mungkin akan dikembangkan lagi, setiap pengguna itu hanya dapat mengakses fitur yang sesuai sama hak aksesnya aja gitu. Jadi itu mekanisme ini tuh menerapkan penggunaan role based access control atau RBIC sehingga keamanan dan pembatasan akses tetap terjaga. Nah, selain itu tuh seluruh dokumen yang diunggah mahasiswa akan dienkripsi menggunakan AES 256 dan sedangkan enkripsinya itu diamankan kembali menggunakan RSA 2048 sebelum disimpan ke server. Nah, itu sih. Oke, terima kasih atas perhatiannya, kan. Kurang lebihnya mohon maaf. Presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.